Pemirsa, tsunami resesi kian nyata di depan mata. Hal ini menjadi peringatan oleh World Bank atau Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan globalnya dengan ditandai jatuhnya sejumlah negara ke dalam jurang resesi di tahun 2023. Dalam laporan Global Economic Prospect terbaru, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global turun menjadi 2,9% di tahun ini dari 5,7% di tahun 2021. Senada dengan Bank Dunia, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani memprediksi ekonomi dunia bakal jatuh ke jurang resesi tahun depan. Sri Mulyani mengatakan resesi terjadi karena suku bunga acuan Bank Sentral di sejumlah negara semakin tinggi untuk meredam inflasi. Kebijakan ini akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Sejumlah negara maju seperti Amerika, Eropa, dan Jepang diprediksi ikut terseret ke dalam jurang resesi akibat inflasi yang terus meningkat. Dan ternyata pemirsa, Indonesia juga tak luput dari ancaman resesi. Apa saja penyebabnya dan bagaimana agar terhindar dari resesi? Selengkapnya kita akan ulas dalam Hantu Resesi Kian Nyata, Indonesia Waspada. Sebelum kita membahas kok bisa sih Indonesia terancam resesi juga atau negara mana saja yang selain Indonesia yang terancam masuk jurang resesi, kita ulas sedikit soal mengapa sejumlah bank sentral di dunia akhir-akhir ini kerap menaikkan suku bunga acuannya demi menekan laju inflasi. Nah, ini Ibu Sri Mulyani juga mengatakan beberapa waktu lalu bahwa perekonomian Indonesia masih cukup sehat sih dan aman, namun masih ada potensi resesi. Dia lebih suka mengatakan potensi daripada resiko ya. Resesi ekonomi yakni 3%. Nah, pemirsa, kembali soal kenapa banyak bank sentral yang menaikkan suku bunga acuan karena jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi inflasi. Semakin banyak uang yang beredar, maka inflasi akan semakin tinggi. Sebaliknya, tingkat inflasi semakin rendah, jumlah uang yang beredar lebih sedikit. Nah, di sisi lain, kenaikan suku bunga acuan juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan kebijakan moneter ini akan membuat bunga kredit semakin mahal. Kebayang dong kalau udah begini, banyak perusahaan akan kurangi pengajuan kredit modal kerja atau menunda rencana ekspansi. Jadi ya industri berjalan lambat. Sri Mulyani mengatakan seperti ini bahwa Indonesia masih cukup sehat dari ancaman resesi juga, tapi masih ada potensi resesi yakni 3%. Nah, lalu apa saja resiko yang patut diwaspadai agar bisa terhindar dari resesi? Kita bahas di slide berikutnya. Resiko yang patut diwaspadai di tahun 2023 ini pemirsa, yang pertama kenaikan bunga The Fed bisa picu guncangan ke seluruh dunia. Kemudian pengetatan moneter global teragresif nih pemirsa sejak 1980-an. 2023 dunia bisa jatuh ke jurang resesi, kemudian gejolak di global bisa berpengaruh juga ke Indonesia. Tingkat utang negara perlu menjadi perhatian. Nah, kita bergeser ke slide berikutnya pemirsa. Masih ada potensi yang harus diwaspadai. Pemburukan kualitas profil utang korporasi bisa berbahaya. Bank Indonesia juga mulai naikkan suku bunga acuan. Capital outflow deras di emerging market termasuk di Indonesia. Realisasi investasi 2023 ke Indonesia juga terancam turun. Kenaikan tingkat inflasi dan guncangan di mata uang. Dan berikut kita melihat juga di sini. Di slide selanjutnya postur ekonomi Indonesia seperti apa sih? Nah, di Juli 2022 utang luar negeri Indonesia ini susut pemirsa dari 403,6 miliar US dollar menjadi 400,4 miliar US dollar. Utang luar negeri pemerintah dan korporasi juga semakin rendah. PDB RI di kuartal 2 2022 naik menjadi 5,44% year on year. Pemerintah optimistis PDB di tahun 2022 ini bisa 5,1 antara 5,1 hingga 5,4 year on year. Lembaga asing ini optimistis juga dengan prospek di Indonesia di tahun 2022-2023. Pemerintah bidik kenaikan PDB-nya ini bisa sampai 5,3% pada era APBN 2023. Dan kita ke slide berikutnya. Ya pemirsa, ini juga potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di mata lembaga asing. IMF memperkirakan atau memprediksi di 2023 5,2%, untuk World Bank ini 5,3%. Sementara ADB dan konsensus Bloomberg ini sama-sama diprediksi 5%. Kita ke slide berikutnya. Pemirsa, ini negara-negara selain Indonesia ya, seperti saya sebutkan sebelumnya yang juga terancam ke jurang resesi. Ini pemirsa, yang pertama ada Amerika Serikat pemirsa. Dan kita juga membahas di sini bahwa kenapa Amerika Serikat ini menjadi yang pertama
di nomor 1 yang terancam masuk ke jurang resesi. Seperti kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ini kan terkontraksi 0,6% di kuartal 2 2022 setelah minus 1,6% di kuartal 1 2022. Meski sudah dua kuartal berturut-turut terkontraksi, Amerika masih denial nih pemirsa menggunakan kata-kata resesi. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kekeh menjelaskan bahwa pasar kerja Amerika Serikat masih kuat kok. Buktinya ada 315.000 pekerja baru di Agustus 2022. Kemudian yang kedua ada Eropa di sini pemirsa yang mata uang euronya merosot ke level terlemahnya sejak akhir 2002. Membuat kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap resesi. Kenaikan harga gas alam turut menjadi pemicu ketakutan resesi. Data menunjukkan perlambatan tajam dalam pertumbuhan bisnis pada Juni. Rilis juga memperlihatkan defisit perdagangan pada Mei 2022 yang disesuaikan secara musiman sebesar 1 miliar euro di Jerman. Perekonomian Inggris juga menunjukkan tanda-tanda perlambatan karena inflasi yang tinggi. Suku bunga acuan Bank Sentral Inggris bahkan sudah naik 200 basis poin selama 2022. Yang ketiga berdasarkan data Bank Dunia ini ada China pemirsa per Selasa 27 September 2022. China yang merupakan 86% dari output ekonomi kawasan 23 negara diproyeksikan tumbuh 2,8% di tahun ini. Angka ini merupakan penurunan signifikan dari perkiraan sebelumnya yang berada di angka 5%. Ekonomi China memang melemah dalam beberapa bulan terakhir menyusul kebijakan lockdown yang diberlakukan di China. Hal ini turut mengganggu sektor industri, penjualan domestik hingga aktivitas ekspor. Kemudian IMF memproyeksikan PDB real China melambat tajam 4,3% di tahun 2022 sampai dengan 0,8 poin. Kemudian ada di posisi keempat Mongolia, di mana Fitch Rating memperkirakan kondisi keuangan global yang lebih ketat dan dampak geopolitik akan memperburuk profil keuangan eksternal Mongolia yang lemah. Fitch mencatat defisit neraca berjalan Mongolia akan melebar menjadi 16,3% dari PDB dan beban utang luar negeri bersihnya menjadi besar pada 167% dari PDB. Kemudian di posisi kelima ada Korea Selatan. Saham Korea Selatan jatuh pada awal Juli 2022 karena investor khawatir nih pemirsa kenaikan suku bunga acuan untuk memerangi inflasi bakal memicu perlambatan ekonomi. Nah, analis di Samsung Securities menyebut saham Korea Selatan seperti saham Taiwan alias sensitif terhadap momentum siklus ekonomi dan bereaksi terhadap ketakutan resesi. Iya pemirsa, selain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sejumlah ekonom juga masih meyakini bahwa perekonomian Indonesia masih cukup aman di tengah kondisi perekonomian dunia yang kian memburuk. Meski potensi atau resiko resesi tetap ada. Banyak negara di dunia saat ini terancam masuk ke jurang resesi bahkan terancam kolaps. Ya semoga aja ya perekonomian Indonesia dan keuangan negara kita tetap terjaga dengan baik dan dapat mencapai target.